Hai, melanjutkan video sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa tampilan HTML. Sekarang kita akan belajar cara mempercantik HTML dengan bahasa tampilan bernama CSS. Jadi jika diibaratkan HTML adalah rangka atau tulang dari manusia, nah CSS itu diibaratkan dengan kulit dan pakaian. Seperti itu ya. Nah di folder 2 CSS kita klik kanan untuk buat file baru. Jadi klik new file, lalu tulis aja nama filenya. Kita tetap membutuhkan HTML ya. Jadi kita tetap membuat file namanya HTML, kita namanya intro HTML. Kemudian seperti biasa kita membuat standar dokumen HTML, lalu kita ganti title-nya dengan belajar CSS. Di sini kita biasa aja kita buat H1 misalnya. Judul artikel. Keren. Lalu kita buat paragraf, isi lorem aja, lorem tab, nanti dibuatkan paragraf, lalu tekan Alt Z untuk melakukan wrapping agar nggak terlalu ke kanan, nggak scroll. Lalu paragraf kedua kita kasih lorem juga, kita kasih lorem juga deh, lorem 10 aja, set. Nah, lalu di atas ini coba kita kasih UL mungkin, list oleh siapa, misal penulisnya Arpi Sherflin. Lalu pada tanggal, misalnya tanggal, misalnya nulis artikelnya kapan, dia nulis kapan, misalnya tanggal 9 September 2021, ini nulis pada kategori apa misalnya, kategorinya tutorial CSS memang. Lalu di bawahnya ada link baca selengkapnya gitu ya. Oke. Dan kurang nggak? Oh iya, gambar. Kita kasih gambar. Nah, kebetulan di sini nggak ada gambar. Kalaupun ada gambar kan gampang ya, tinggal tulis nama gambarnya apa misalnya. Tapi kan kita sudah punya gambar di sini ya, di halaman sebelumnya. Namanya room JPG. Kalau kita mau meminjam gambar tetangga, kita bisa aja panggil. Berarti kita keluar satu folder, lalu kita masuk ke HTML. Nah, ini udah dikasih tahu nih, ke HTML, lalu masuk, lalu ambil yang room JPG. Jadi keluar satu folder dengan titik 2, kan keluar, set, keluar. Kita udah keluar, masuk ke HTML. Atau kalau kita tulis di sini, kita buka di sini, kan kita keluar dari CSS, kita keluar satu folder, klik keluar, baru masuk ke satu HTML. Nah, baru ambil yang room JPG, gitu ya. Oke. Kita kasih alternatif aja nih, gambar thumbnail misalnya, atau gambar utama. Gambar utamanya kita lihat, ini masih di HTML, kita seleksi lalu kita hapus. Buka yang CSS, kemudian klik intro. Nah, di seperti ini ya, tuh. Ini katakanlah sudah jadi struktur artikel lah, gampangnya seperti itu. Ini biar nggak terlalu besar, bisa pakai atribut width. Tapi kita nggak pakai itu, kita maunya pakai CSS saja. Oke. Nah, misalnya saya pengen judulnya itu warnanya biru atau apa, bebas terserah. Berarti saya bisa kasih dia atribut style. Style sama dengan petik 2, lalu kita tulis properti dari CSS-nya. Misalnya saya mau ganti warna, berarti tinggal dikasih color titik 2, jadi propertinya color, value-nya apa? Value itu red misalnya. Tadi apa? Kita mau biru ya, blue gitu. Bukan gampang, blue. Hasilnya, nah, biru kan? Atau saya mau buat apa lagi ya? Yang ini lebarnya apa? Lebar atau ya? Lebar atau bordernya, style. Punya border radius.
20 pixel. Nanti dia melengkung sebesar 20 pixel. Set, nah jadi melengkung kan. Dikasih tingginya 200 pixel atau lebar ya, lebar. Widthnya ini kalau kita pakai CSS ya 300. Set. Nah kalau saya pengen yang lorem ipsum ini, yang paragraf ini fontnya agak besar sedikit, itu kan tinggal dikasih style font size, misalnya berapa ya, 18 pixel. Font size, sorry, typonya. Nah ini 18, yang ini kurang deh, 20 deh. Nah yang ini kok belum, ya tinggal kita copy, taruh sini, kan stylenya sama aja kan tuh. Terus saya ada revisi nih, saya maunya ini fontnya Arial misalnya, atau apa ya, font Arial gitu, font family-nya Arial, berarti dia jadi Arial. Ini kan masih Times New Roman, berarti ini juga harus diubah dong. Aduh, ubah lagi deh, capek deh. Copy lagi kan, copy lagi. Nah untuk mengubah 3 elemen ini kita harus menulis sepanjang ini berulang-ulang. Itu pun baru dua properti, font size sama font family. Kalau kita mau ganti warnanya, lalu jarak antar barisnya, kemudian backgroundnya mungkin, atau mungkin jarak antar hurufnya, kan banyak banget ya, banyak banget stylingnya, dan kita harus kopas satu. P ini. Maka bisa aja kita mentarget langsung ke si tag P-nya. Jadi nggak perlu lewat styling seperti ini. Coba saya buang yang ini ya. Kita buang. Waduh, buang aja. Ini sisakan aja buat contoh. Nah, berarti kalau kita ingin mentarget semua P yang ada di dokumen ini, khususnya di sini, nah, berarti kita cukup buat tag style di head. Boleh di mana aja, tapi biasanya di dalam head di bawah title. Jadi kita buat tag style, lalu di dalamnya target P kurung kurawal buka tutup, target P, tolong target P untuk punya warna red misalnya, untuk punya warna merah. Maka semua P yang tersedia di situ akan berwarna merah tuh. Instan kan, lebih simpel kan, lebih cepat, semuanya kena. Oh saya maunya font size-nya sama, yaitu 20 pixel semua. Maka semuanya pun 20 tuh, simpel kan? Lebih rapih dan lebih efisien tuh. Kemudian saya mau buat font family-nya Arial. Ya gitu kan, tuh selesai. Berarti ini nggak perlu nih, udah nggak perlu lagi nih. Ya kan? Sama aja kan? Jadi lebih hemat ya, nggak ngulang-ngulang. Terus bedanya apa kita menulis style di sini dengan style di sini? Ya perbedaannya salah satunya adalah yang tadi. Kalau kita di sini kan ngulang-ngulang. Kecuali kalau misalnya kita ingin memaksa P yang ini wajib untuk punya warna biru misalnya, warna blue, beda sendiri misalnya, khusus untuk dia aja. Maka nggak apa-apa kita pakai inline CSS, inline styling. Nah, maka dia akan diutamakan. Jadi inline CSS itu lebih diutamakan daripada CSS yang di sini. Ini namanya internal CSS, ini inline. Jadi namanya inline CSS. Oh ya, untuk teman-teman kalau pengen langsung nulis komentar dengan cepat, cukup kontrol garis miring set, nah, dibuatkan seperti itu ya. Oke, yang ini namanya apa tadi? Internal CSS. Jadi ini lebih diprioritaskan. Nah, biasanya memang kalau kita ingin memaksa ini harus biru. Nah, gitu. Tapi ya kita jangan biasakan harus kayak gini ya. Kecuali kalau kepepet kita tulisin di sini. Kalau enggak ya nggak usah. Kita buatnya di sini aja. Nah, lalu kalau kita mentarget
P secara umum seperti ini tuh semua P akan kena. Jadi kalau seandainya kita punya elemen lain, misalnya kita punya artikel baru, bukan artikel baru ya, misalnya sidebar ini kan, misalnya ini artikel terpopuler, ada list pakai A, judul artikel keren banget, lalu yang kedua juga artikel bagus, artikel sangar ya, bebas ya. Ya teman-teman bisa kasih judul yang lebih menarik ya, ini cuma contoh aja. Kita lihat kalau kita punya P di elemen tersebut, aduh nggak ada P ya. P itu di mana ya? Di bawah deh. Ini kan di samping. Ini niatnya di samping ya. Nah ini sebenarnya, oh ya, sorry. Ini harusnya dibungkus sama div ya, biar lebih rapih. Ini div. Karena apa? Karena ibaratnya entitasnya dia itu berbeda, udah kayak beda rumah lah, beda lingkungan. Ini kita bungkus pakai div, ini juga pakai div yang sesama dia, jadi kayak gengnya. Kita bikin div, kita namakan aja ini artikel gitu ya, atau apalah. Ini copy, kita cut, taruh di atas sini, di drag aja, set, pindah ke sini. Nah, atau bisa juga diklik kanan, di cut, taruh di sini. Nah, lalu kita rapikan, klik kanan, format dokumen, set, langsung rapi. Nah, yang di sini kita rapikan, kita bungkus pakai div, kita cut aja, lalu buat div, namanya sidebar misalnya, panel samping gitu lah, bebas lah namanya. Set, kita rapikan aja, manual kayak tab. Nah, lalu saya di bawah mau buat div dengan kelas komentar. Bentar. Ya komentar deh gitu dah. Komentar gitu ya. Ada list lagi misalnya. Listnya tapi di dalam list itu ada div, lalu ada judul. Misalnya nih, nggak usah pakai div juga ya. Pakai li aja deh. Ini misalnya komentar item misalnya. Ini komentar list ya. Bebas ya apa namanya. Dalam sini kita kasih komentatornya siapa, misalnya komen itu si Budi. Komennya ini, P-nya ini, set, komennya pendek dia mah. Nah, dia nulisnya kapan? Misalnya dia nulisnya 2 jam yang lalu. Lalu kita buat copy aja. Lalu ini ada Anton. Ini 3 jam lalu. Ini 1 jam lalu deh. Ini 2 jam lalu. Komentarnya dia lebih panjang misalnya. Lawrence. Nah, ada 2 komentar. Nah, ada 2 komentar. Nah, liatin. Karena kita mentargetnya secara umum, P secara umum, maka yang P ini ikut kena. Padahal ini kan beda nih. Oh, saya maunya ini beda nih, nggak kayak gini. Nah, makanya ya jangan mentarget P aja, tapi lebih spesifik. Misalnya kita nulisnya P yang berada di artikel. Jadi kita maunya P yang ada di artikel aja, bukan yang ada di komentar, di elemen yang div komentar, pembungkus komentar. Maka P yang berada di artikel. P yang berada di elemen yang memiliki kelas artikel. Jadi simbolnya pakai titik ya, kalau kelas itu pakai titik. Jangan nggak pakai titik ya. Nanti dianggap elemen HTML, sedangkan nggak ada namanya elemen HTML yang namanya artikel. Tuh nggak ada yang namanya artikel, adanya pakai titik. Jadi dia tuh elemen kelas artikel. Jadi P yang berada di elemen yang memiliki kelas artikel. Gitu. Berarti hanya yang P di sini aja, P yang di artikel aja. Kita lihat. Nah, P yang di artikel aja dia terkena imbas dari si selektor ini. Yang ini enggak. Ini beda cluster ya. Ini di kawasan mana? Di kawasan sini.
Gitu ya, ini kena banjir, yang ini enggak. Oke. Nah, misalnya saya pengen P yang ada di komentar beda misalnya. Berarti saya tinggal buat aja P yang berada di komentar. Atau komentar punya anak P. Punya anak yang elemennya P. Dikasih color misalnya gray. Font size-nya agak 18 misalnya. Set. Nah, ini ya, tuh. Atau ada italic, font style-nya dia untuk komentar kasih italic misalnya. Font style, italic. Nah, garis miring ya, tuh. Kalau mau diperbesar ya bebas, terserah ya, suka-suka sesuai selera deh. Nah, seperti itu. Nah, ini belum ada judulnya ya. Jadi kita bisa kasih judul biar jelas bahwa ini adalah kolom komentar, kolom area komentar. Jadi di sini dikasih judul komentar artikel misalnya. Nah, misal ini kan ada H5 dan H5, atau bisa juga nih H6, terserah sih, tapi katakanlah ini H5 ya, biar ini nggak bisa mentarget. Misalnya gini, saya maunya H5 nya, saya mau target H5 yang ada di sini di komentar item, bukan di H5 yang judul utama. Maka saya bisa aja kasih dia H5 yang berada di komentar item. Berarti H5 yang berada di komentar item. Font size-nya misal font size 20 pixel. Nah, atau bisa juga yang H5-nya langsung dikasih kelas. Misalnya apa ya? Komentator misalnya. Nama komentator kan bisa ya, nama komentator. Waktu komentar misalnya. Ini bebas ya. Atau waktu aja nggak apa-apa. Kalau pengen lebih simpel, ini nama, ini waktu, ini komen teksnya. Nah, berarti nama, waktu, teks. Ini juga bisa disamakan nama, waktu, lalu di sini ada teks. Berarti kita bisa mentarget si nama. Berarti kita bisa mentarget nama aja, nama gitu. Sama aja ya tuh. Tapi bisa juga komentar item nama gitu, sama aja ya. Jadi bisa dimanapun lah, intinya ini nama berada di komentar item. Tujuannya apa sih kita seperti ini, nulis seperti ini? Ya itu tadi, biar lebih spesifik mana yang mau dikasih efek CSS. Bisa jadi elemen yang ini dengan yang ini akan dikasih style yang berbeda walaupun sama-sama H5 gitu. Yang artikel ini bisa kita rapikan aja, artikel kan di atas, kita tulis di atas aja artikel. Oh iya, ini kan terlalu tercecer ya. Nah, kita bisa rapikan dia dengan membuat file CSS sendiri. Jadi nggak di sini. Kita buat file CSS, namakan aja misal tampilan.css. Tampilan.css. Oh, sorry, malah saya crash CSS. Nah, ini isi dari yang di style kita copy. Atau kita kopas, nggak ada masalah sih. Atau saya mau tulis di sini aja. Ini biarinnya di sini buat contoh. Lalu kita tulis baru di sini untuk artikelnya. Jadi kita akan mentarget artikel. Artinya kalau kita tulis artikel gini berarti mentarget artikel secara areanya, pembungkusnya, pembungkus utamanya si artikel yang ini. Yaitu berarti kan semuanya
semua yang ada di sini itu dibungkus oleh artikel segini. Nah, saya mau si artikel itu punya garis tepi, border style, border width-nya 1 pixel, artinya lebar garis tepi 1 pixel, border color-nya misalnya red, border style-nya solid. Hasilnya gimana? Coba kita lihat. Nah, ini nggak ada yang terjadi apa-apa ya, ada perubahan apapun. Kenapa? Karena ini berada di file yang berbeda. Berarti kita harus hubungkan. Cara hubungkannya di bawah title. Cukup dikasih link, lalu ditekan tab. Nah, nanti akan dibuatkan link dengan rel style sheet. Hrefnya kemana? Hrefnya berarti ke sini. Kita akan menghubungkan tampilan CSS dengan file intro HTML. Maka mereka akan saling terhubung, akan saling ngelink atau tertaut. Klik reload. Nah, dia akan memiliki garis tepi berwarna merah, lebarnya 1 pixel, warnanya red atau merah, stylenya solid. Solid itu apa? Garis tanpa putus, artinya garis padat solid gitu ya. Kalau kita ganti dashboard gini, maka jadinya ini ya, putus-putus tuh putus-putus. Nah, putus-putusnya tuh. Nah, kalau kita perhatikan ini nempel ya, nempel. Nah, itu untuk membuat kontennya agak ke tengah, berarti harus dikasih bantalan atau padding ya. Kasih bantalan atau jarak ke dalam, biar dia nggak terlalu nempel sama bordernya. Maka si artikel bisa dikasih padding. Padding itu punya 4 arah, padding atas, kanan, bawah, kiri. Kalau kita mau padding kiri aja, berarti tulis aja padding left kiri ya 20. Maka dikasih padding kiri 20. Oh, kasih 30 deh. Nah, kan jadi lebih enak ya. Kalau kita inspect klik kanan, nah yang artikel ini tuh dia punya padding kiri. Warnanya ini nih, kalau di sini ada warna hijaunya, tuh hijau tuh. Kalau kita lihat di bawah, nah paddingnya 30 tuh, kiri aja. Bordernya 1, garis tipnya 1, padding kirinya 30. Kalau kita mau semua arah ya, tulis aja padding kiri, padding kiri, padding kanan, padding bottom atau bawah, padding top atau atas. Nah, itu berarti atas, kanan, bawah, kiri. Tuh, semuanya dapat ya. Nah, cuma ini kan kalau pengen dapat 4-4-nya ya tulisnya bisa lebih kita persingkat. Ini kan terlalu boros ya. Ada penulisan yang lebih efisien, yaitu tulis aja padding atasnya 30, kanannya misal 20, beda. Bawahnya misal 10, kirinya 50 misalnya. Nanti kita bisa nulis atas, kanan, bawah, kiri, searah jarum jam ya. Gitu. Nah, atasnya 30, kanannya 20, bawahnya 10, kirinya 50. Tapi kalau memang kita ingin menghendaki paddingnya semua arahnya 30, ya udah kita tulisnya 1 aja. Artinya kalau kita nulis 1, itu mewakili semua arah. Atas, kanan, bawah, kiri. Kayak gitu. Nah, lihatin. Atas, kanan, bawah, kirinya 30. Kalau kita pengen atas bawah 30, kiri kanannya 20, berarti cukup atas bawah 30, kiri kanan 20. Gitu nulisnya 2 kali ya. Gitu ya. Kalau 3, berarti ini atas, kiri kanan, bawah gitu ya. Tapi kita mau coba satu arah aja. Jadi semuanya 30. Jadi atas, kanan, bawah, kiri ada 30. Nah, sudah ada paddingnya. Lalu padding sudah, tinggal belajar margin. Misalnya gini, saya punya subjudul di sini. Ada subjudul misalnya. Ada subjudul di sini. Subjudul artikel. Ya, pokoknya subjudul apapun teksnya, itu intinya ada subjudul. Ya, agak atas deh, taruh di atas, agak atas.
inline CSS. Oh, ini inline. Oh, kita kasih inline-nya ya, lupa. Biar lebih ini aja sih, relevan aja. Di sini kan ada inline, ada internal, ada eksternal. Ini saya lupa. Ini tuh eksternal ya. Cara menghubungkan CSS eksternal. Artinya CSS yang di luar file HTML. Nah ini kita kasih heading di atas aja sini. Subjudul artikel. Nah, misal saya pengen jarak ini ke bawah itu 50. Jarak ini ke bawah, jarak ini ke bawah. Artinya nendang. Si subjudul pengen nendang loremnya sebanyak 50. Maka bisa kasih margin. Berarti yang bagian ini ya, atau kita kasih style aja, style margin bottom, berarti cuma bawahnya aja 50. Berarti dia akan nendang sebanyak 50 ke bawah, keluar dirinya sendiri. Kalau padding kan ke dalam dirinya, kalau margin itu keluar dirinya, berarti keluar dari H5. Set, nah dia nendang sebanyak 50 pixel. Kalau kita inspect elemen, klik kanan inspect, lalu kita klik ini yang panah ini, klik sini, set. Nah dia ada margin bawahnya 50 tuh. Nah tapi bawaannya ternyata dia punya margin atas juga, gitu. Kalau ini nggak dikasih margin, sebenarnya dia sudah punya margin sih sebenarnya. Oh, dia sudah punya margin atas bawah sebanyak berapa tuh? Atasnya 22, bawahnya 22. Berarti bawahnya sudah ada, makanya mereka si H5 dengan P itu nggak nempel karena sudah ada marginnya. Kalau kita buang marginnya, coba kalau kita tulis di sini langsung aja ya. Elemen H5 ini yang kita pilih dulu, terus kita tulis di sini elemen style, klik, kita buat marginnya atas bawah kiri kanan, atas kanan bawah kiri searah jarum jam dibuat 0. Maka margin dia sudah 0 tuh, sudah nggak punya margin. Tapi kok dia nggak nempel sama lorem? Ya bisa jadi si P-nya masih punya margin tuh. Si P atas punya margin, P bawah juga punya margin. Itulah yang membuat mereka berjarak. Padahal aslinya kalau nggak ada margin, maka semua elemen itu nempel di sini tuh. Coba saya buang, marginnya 0. Yang ini juga marginnya 0. Nah, sebenarnya kan nempel kan? Itulah gunanya margin, untuk memberikan jarak keluar dari elemen tertentu, jadi ke elemen dirinya, jadi keluar dari elemen dirinya sendiri. Kalau si lorem ini pengen memiliki jarak sama subjudul, maka dia harus dikasih margin, entah bisa margin kiri, margin kanan, margin atas, margin bawah. Mungkin dalam hal ini kita kasih margin bawah, misalnya ini kasih margin bawah, ini kita margin bawah aja misalnya 20. Nah nanti dia nendang sebanyak 20 pixel ke bawah, jadi keluar dari elemen dirinya sendiri. Kalau padding itu ke dalam, ya kayak bantalan tuh ke dalam. Kalau artikel ini dikasih margin, maka bisa aja ini di artikel dikasih margin ke bawah, sebanyak 50. Dia akan nendang komentar ke bawah, tuh kan. Jadi si artikel nendang ke bawah sebanyak 50. Artinya yang di komentar ditendang ke bawah. Jadi dikasih jarak. Jangan nempel-nempel gitu kan tuh. Yang warna orange tuh. Padding itu yang biru, margin itu yang orange. Nah, yang di sini orange. Nah, ini ke bawah gitu ya. Kalau belum paham boleh diulangi lagi atau boleh dicoba aja, langsung dicoba di edit CSS-nya, nanti kelihatan kok. Nanti silakan dipahami. Nah, ini bisa dikasih margin kalau mau, margin bawah gitu. Tadi saya ngoding di sini tuh tujuannya buat apa? Ya di sini kita ngoding cuma sementara aja. Jadi kalau saya ngoding di sini, kita tuh cuma buat debug aja, debugging. Ini, saya mau ngasih margin bottom 50. Ya iya, muncul marginnya ke bawah. Tapi ketika di reload hilang lagi. Set, hilang tuh. Ini cuma sementara aja buat ngedebug aja biar lebih cepat. Tapi kalau kita pengen permanen ya taruhnya di sini. Kalau pengen ya, misalnya kayak gini ya. Oh, gitu. Atau nah gitu aja deh ya. Atau yang gambar ini yang image ini bisa dikasih margin ya kalau mau, biar dia agak ke tengah, set. Ada banyak cara ya. Coba kita kasih margin kiri, dia mau gak ya? Margin left 50, coba.
Jadi nendang ke kiri 50. Nah, mau ya? Kalau pengen ke tengah, ya ada banyak cara sih. Coba kalau misalnya kita kasih dia 200. Nah, dia ke tengah, aku 500 gimana? 500 ke tengah. Nah, ini ke tengah banget ya, tapi ini nggak responsif kalau kayak gini. Kalau kita akses halaman website ini di layar yang lebih lebar, nah dia tetap ke kiri di sini. Atau di layar yang lebih kecil, nah dia malah overlap ke sana tuh, jauh banget. Nggak cocok kan kalau kita mau menengahkan elemen tuh bukan begitu caranya. Kalau itu kan cuma buat geser aja margin tuh. Jadi kalau buat menengahkan itu bisa dikasih kalau elemennya inline. Kalau elemennya inline sama blok beda ya. Kalau elemen inline yang kayak gini, elemen kayak gini tuh cukup dibungkus sama div, lalu si div-nya yang kita kasih style text align center, nanti dia ke tengah. Nah, dia akan ke tengah sendiri. Dia akan diakses di halaman yang lebih lebar, di laptop yang lebih lebar lainnya, dia tetap akan di tengah tuh. Dia akan tetap di tengah tuh. Bahkan kalau diakses di mobile yang ukurannya kecil, kecil kan, nah, dia tetap di tengah ya kan tuh. Karena apa? Karena dia itu inline, image itu displaynya inline, cuma selebar dirinya sendiri. Makanya dianggap seperti teks lah. Maka bisa dikasih teks align. Tapi kalau blok nggak bisa. Kalau blok nanti ada caranya sendiri, nanti aja ya. Skip dulu. Intinya seperti ini ya. Kemudian gambar pun bisa dikasih border, nggak cuma div ya. Semua elemen bisa dikasih border. Coba nih kita kasih kelas ya. Ini kasih kelas aja. Kasih kelas sampul artikel misalnya, sampul artikel, gambar sampul maksudnya. Kenapa dikasih kelas? Karena biar kita nggak perlu mentarget image. Kalau kita mentarget image, itu kan sama aja mentarget tag image secara umum. Maka semua image yang ada di elemen ini, yang di luar artikel akan terkena. Kalau misalnya di sini ada gambar ya, kalau di sini misalnya ada gambar atau apa, maka semua image akan merusak ya, nggak bagus. Jadi kita kasih kelas gitu. Berarti sampul artikel ini kan image ya, atau bisa juga image yang memiliki kelas sampul artikel. Jadi image yang memiliki, jadi nggak pakai spasi ya, tapi nyambung, image yang memiliki sampul artikel, bisa juga seperti itu. Kasih border, stylenya solid, border colornya red, border widthnya 2 pixel misalnya. Nanti image yang punya kelas sampul artikel akan terkena. Nah, akan punya garis tepi. Nah, ada bingkainya. 5 deh. 5. Nah, dia jadi punya bingkai ya. Terus, bentar. Jadi bisa langsung sampul artikel, titik sampul artikel bisa. Gambar juga bisa. Jadi ini misalnya kita nggak mau nih naruhnya di sini. Kita maunya di dalam CSS-nya, berarti kan tinggal tulis aja. Gitu ya. Nah, sama aja. Kalau mentarget kelas aja sebenarnya, misalnya gini, saya punya P, saya mau buat kelas namanya teks biru atau biru aja lah, biru. Ini juga dikasih kelas biru. Nah, saya mau buat kelas biru. Kalau berarti kan colornya blue, udah gitu aja. Kelas biru, color blue. Maka semua elemen yang punya kelas biru akan terkena efek memiliki color blue. Nah, dia blue nggak? Ya, ini kenapa nggak blue? Ya karena di sini dia ditarget. Semua P dibuat merah. Nah, ini kan terlalu memaksa ya. Misalnya, saya maunya yang
yang punya biru ya harus punya pokoknya. Maka dipaksa aja, ini important, artinya dia penting, wajib. Maka dia akan ngalah, maka dia akan diunggulkan. Ini biru. Jadi kalau kita mentargetnya kelas aja, berarti mau P, mau kalau kita kasih kelas ini di semua elemen, entah dia P ataupun heading, dia akan tetap berwarna biru. Misalnya ini yang subjudul dikasih kelas biru, yang harep juga dikasih kelas biru, yang ini komentar dikasih kelas biru, yang ini juga dikasih kelas biru. Maka karena dia memiliki kelas biru, dia akan terkena efek yang ini, maka akan menjadi biru. Nah, ini jadi biru, yang ini jadi biru. Ya gitu. Tapi kalau kita hanya spesifik untuk yang elemennya yang namanya P, maka dia akan terkena efek hanya ke target P yang punya kelas biru saja. Jadi hanya target P yang punya kelas biru saja. Maka, hanya target P yang punya kelas biru aja. Yang ini nggak kena. Yang H5 ini nggak kena. Nah, H5 ini, H2 ini, sama H5 yang ini, dia nggak terkena efek. Kenapa? Padahal dia kan padahal dia punya kelas berwarna biru. Tapi kenapa dia nggak berwarna biru? Karena di sini hanya untuk elemen P, spesial untuk P gitu ya perbedaannya. Tapi ya kalau pengen semuanya dapat ya ini dibuang. Jadi semua elemen yang berwarna biru, apapun itu. Gitu ya. Silakan dicoba aja, jangan biar lebih mudeng, silakan dicoba aja, nggak perlu, karena kalau cuma ditonton nanti bingung ya. Silakan dipraktekkan. Lalu itu contoh aja ya, intro aja nih, intro. Kita lanjut apa ya tadi ya, kita membuat table. Kita membuat apa ya? Iya, kita membuat table, kemudian kita akan membuat yang apa yang asik kira-kira. Yang ini deh, kita buat list tapi berupa menu ya. Kita buat menu HTML. Lalu kita buatkan standar dokumennya, membuat menu HTML dengan CSS atau apalah terserah judulnya, atau mempercantik menu HTML dengan CSS. Kita punya UL, kasih aja kelasnya menu. Lalu dia punya LI, dia punya A ya, karena menu kan navigasi ya, berarti harus ada linknya pasti. Ini misalnya beranda, yang ini misalnya profil, ini misalnya portofolio saya, yang ini misalnya kontak, kontak buat kontak. Nah ini kan filenya menu, berarti kita hapus aja ya, enter, lalu nanti ada menu. Ini kita klik aja yang menu. Nah ini menunya ya, ini menu dengan HTML. Tapi kalau kita mau CSS kan misalnya pengennya seperti ini atau pengen seperti ini, ya mau nggak mau harus di CSS kan. Menu punya LI punya A, berarti kita target aja. Bentar, ini close aja ya biar nggak pusing lihatnya. Kita fokus ke satu materi dulu yang ini. Lalu kita kasih komentar, kontrol garis miring set. Nah ini komentarnya CSS. Ini CSS untuk menu, ini bebas ya teman-teman, boleh kasih komentar boleh enggak. Ini cuma contoh aja biar nggak nyampur sama ini ya. Jadi kita sekarang nulis yang di sini. Dolar menu punya, dolar menu itu kita mau di menunya menunya mau dikesampingkan. Maka ini list style-nya harus dibuat, list style-nya harus dinonkan, ini yang bulletin-nya kita buang. Berarti menu kan dia UL, berarti menunya di list style non dibuang. Set, nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Oh, ininya belum dihubungkan. Tampilan CSS. Nah, hilang. Cuma kalau di inspect sebenarnya ada paddingnya tuh. Yang UL menu ini masih ada padding kirinya tuh. Padding kirinya sebanyak
40, kita buang aja. Kita reset lah, katakanlah kita reset. Paddingnya atau paddingnya 0. Nah, lalu biar dia satu garis, maka si LI yang berada di menu kita buat dia sebagai apa? Display-nya kita buat inline, jadi satu baris. Sebaris bukan, dia kan bisa berurutan, ini kan display-nya list style ya, list gitu, list item. Kita lihat ya, dia display-nya apa nih? Display-nya apa ya? Gak dikatakan, ini. Nah, display-nya dia si LI itu bawaannya display list item, jadi list ke bawah. Nah, kita ganti dia untuk jadi inline, sebaris. Set, nah kan. Lalu kita ingin membuang underscore di href-nya, di anchor-nya. Yang punya underscore itu anchor ya, bukan LI. Berarti yang kita target bukan LI tapi A. UL LIA atau menu LIA. Menu punya LI, punya A. Text decoration-nya kita buang. Text decoration-nya bawaannya A itu kan underline, garis bawah. Tapi kita buang non, biar dia bersih. Nah, setelah bersih kita ganti warnanya aja deh. Atau kita kasih background. Background color-nya kita ganti dengan apa ya, yang keren warnanya. Oh, kalau teman-teman misalnya aduh warnanya jelek atau warnanya saya nggak hafal, blue, red, green, apa lagi ya. Terus warnanya yang saya pengennya biru tapi agak muda gitu, agak terang juga. Apa ya namanya? Nah, bisa aja sih sky blue bisa, tapi aduh masih kurang nih, saya pengen yang lebih ngejreng lagi. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, itu bisa cari aja color picker. Aduh, internetnya mati. Nah, bisa cari di Google color picker. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah pakai Visual Studio Code, dia udah ada bawaannya. Sudah ada color picker bawaannya, tinggal disorot. Nanti dia akan kita bisa mencari warnanya di sini. Nah, misalnya saya mau yang ini, birunya yang ini nih, misalnya nah ini misalnya saya pengen yang ini. Nah, ini ada kodenya, RGB-nya. Atau kalau mau dikonversi jadi hexa, kode hexa, diklik aja, klik, tek. Nah, dia akan menjadi kode hexa seperti ini. Nah, ini kode warnanya. Set. Nah, ini warna yang kita inginkan misalnya. Lalu, ini teksnya nggak kelihatan nih. Harusnya kan lebih terang. Jangan ngeblend ya, nggak kelihatan dong. Berarti menu LEA dikasih color white misalnya, putih. Nah, lalu tadi udah kita bahas ya, biar dia nggak sempit dikasih apa? Dikasih padding ya. Kasih padding atas bawah kiri kanannya berapa? Atas bawahnya 5, kiri kanan 15 gitu aja. Atas dan bawah 5, kiri dan kanan 15. Jadi seperti persegi panjang. Set. Ya, kayak gini ya. Tuh, set. Oke. Nah, ini udah jadi menu ya. Ini sudah jadi menu. Atau saya maunya yang biasa aja, nggak usah pakai background. Backgroundnya ketika disorot aja. Oh, berarti ini nggak usah background. Ini dimatikan aja. Nah, betul, hilang ya. Berarti ini colornya kita buang deh. Nanti ini colornya kita pakai di tempat lain. Jadi ini kita balikin aja. Colornya kita ganti dengan tadi kode tadi apa ya? Kita taruh dulu sini. Nah ini kita taruh sini. Nah itu warnanya. Nah ini. Nah saya mau ketika disorot atau gini, yang beranda kita katakan seolah-olah dia itu sedang aktif. Menu yang sedang aktif. Aktif. Maksudnya kita lagi berada di beranda ceritanya. Kita kasih kelas aktif. Nah, menu LI yang punya kelas aktif, menu LI yang punya kelas aktif, kita buat A-nya memiliki background color yang tadi, yang ini. Ini yang udah kita buat nih, ini kan udah kita buat nih, bolehlah copy aja. Nah, ini ada backgroundnya. Bentar. Nah, ini udah ada backgroundnya, tinggal sekalian dikasih color white. Jangan lupa ini tutupnya titik koma. Nah, jadi seolah kita tuh sedang berada di beranda.
lagi aktif. Nah, dia nyala gini. Ya ini belum aktif karena kita belum akses ceritanya gitu. Kayak ini kan kita lagi ada di dock. Di dock warnanya lebih tebal dibandingkan yang lain. Kalau kita pindah ke home, bentar aku nyalakan dulu internetnya. Nah, kita akses home. Sepertinya bermasalah nih. Harus di restore nih gara-gara. Nah. Oke, lanjut aja dulu ya. Lagi ada masalah. Nah, ketika kita mengakses beranda, ceritanya ini sudah aktif. Kalau nanti kita seolah-olah sedang di profil ya, kita pindahkan aja kelasnya. Kelas aktifnya kita pindahkan ke LI yang profil. Nah, jadi ceritanya kita sedang berada di halaman profil loh, kan? Nah, saya mau ketika ini di hover aja, nggak diakses tapi nggak diklik tapi disorot aja. Nah, warnanya misalnya berubah atau backgroundnya ada background misalnya. Maka kita buat gini. Ketika menu punya anak LI, punya anak A, si A-nya di hover. Jadi si A-nya di hover, maka saya mau dia misalnya font weight-nya, ketebalan fontnya jadi bold atau bold boleh atau 600 boleh, 600. Ada ini ya, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jadi 100 sampai yang paling tebal itu 900 extra bold. Coba saya pakai yang 600 saja. Set, ketika di hover. Nah, liatin. Berubah kan tuh. Ini terserah ya, suka-suka. Oh, saya maunya ketika di hover dia punya background color juga sama seperti yang ini. Ya udah, nggak apa-apa, copy aja. Tuh. Set, tuh, set. Nah, ini jadinya di hover aja. Cuma nih kaku nih. Kaku banget ya, tek. Kalau mau lebih soft gimana ya, lebih enak. Ya udah, berarti sebelum di hover si LIA-nya, menu LIA dikasih transition 0,3 detik misalnya. 0,3 detik. Nanti dia akan ada transisinya sekitar 0,3 detik. Tuh, ini lebih halus ya tuh. Set. Lebih soft lah. Kalau kurang dinaikin aja nggak apa-apa. Set. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini tuh efek ini sama dengan efek ini. Kalau gitu kita tumpangin aja. Yang ini kita tumpangin ke sini. Koma. Nah, artinya si A LI aktif ini dengan LI hover itu sama-sama punya background color dan punya warna teks putih. Jadi ini nggak perlu. Artinya mereka memiliki efek yang sama, bareng-bareng gitu. Tapi pakai koma ya. Kalau nggak pakai koma nanti salah. Ini ya. Nah, pakai koma. Jadi dua elemen ini, dua targeting ini akan mendapat efek yang sama. Ketika aktif dia ada backgroundnya, ketika hover dia juga ada backgroundnya, seperti itu. Nah, ini lebih efisien ya penulisannya, nggak boros, nggak ngulang-ngulang. Itu kalau di sini butuh logo ya silakan ditambahin aja logo. Saya di sini tambahin A atau langsung ini juga nggak apa-apa sih. Saya punya logo kebetulan. Gimana ya? Logonya apa ya? Logonya bentar saya. Nah, ini sudah saya sediakan logonya ya. Pekerja remote. Logo pekerja remote.
PNG sudah saya sediakan. Nah di sini tadi saya nyari, nah tinggal logo PR PNG ini logo. Nah ini kurang besar sekali, udah kasih kelas aja, kelas logo. Berarti tinggal logo kan di atas ya, kita tulisnya di atas aja. Kok di atas, kenapa nggak di bawah? Ya bebas aja sih, cuma lebih rapi diurutkan. Jadi kalau nanti nyari logo di mana ya, kan logo sebelum menu, ya udah tulisnya dia akan mencari ke sini kan. Jadi kita lebih mudah mencarinya karena sesuai urutan. Kita buat width-nya itu 50, height-nya itu 50 juga. Set, gepeng ya. Jadi ya udah, tingginya nggak usah, buat otomatis aja biar nggak gepeng. Ini 30 mungkin. Nah, lalu ya udah, ini biar ini dikasih bungkus aja. Misalnya kasih div dengan kelas menu atau pembungkus menu gitu ya, wrapper atau apalah, terserah, pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kita taruh di atas ini, set, dirapikan. Nah berarti image sama UL sudah dibungkus. Nggak kelihatan sih, tapi coba kita kasih pembungkus menu, punya background, misalnya backgroundnya apa ya, biar kelihatan, coba tes dulu pakai warna apa ya, apa nih, distel atau apa nih. Nah dia punya backgroundnya. Nah ini apa nih, aduh, ini marginnya nih, margin dari bottom, dari body sama HTML. Jadi kita reset sebenarnya. Kalau bisa sih ketika awalan ngoding CSS di reset aja, marginnya di-nolkan, padding juga di-nolkan. Ini di reset semuanya. Udah kan, berarti udah nggak ada padding. Nah ini biar dia sebelahan, set ini sama ini sebelahan, maka yang pembungkus menu bisa dikasih apa ya, bentar ya. Yang ini, yang logo, bisa dikasih position, bisa dikasih float left, ini juga dikasih. Ini cara salah satu caranya, misalnya dibuat float, yang logo ya, dibuat float kiri, left, set. Nah yang ini dibuat float kanan, right. Tapi kalau dikasih float, dia akan keluar dari elemen induknya. Jadi ini sudah ngambang keluar dari pembungkus ini, dianggapnya hilang lah. Makanya di bawah sini dikasih elemen untuk bersihkan float. Nah gitu ya, Nanti tinggal dibersihkan float. Taruh di mana ya? Sini aja deh. Ini buang. Bersihkan float, dikasih clear float. Maka akan dibersihkan dan otomatis dia akan dianggap ada lagi. Nah kalau sudah kayak gini, tinggal dirapikan aja nih. Ini biar ini kasih pembungkusnya, ini dikasih apa ya, cara gampangnya dikasih margin top aja, margin top 20 misalnya, set, atau dikasih 10. Ini cara gampangnya. Nah seperti itu. Lalu yang pembungkus ini dikasih padding, biar nggak terlalu ini padding, atas bawah kiri kanannya 20. Nah atau 10 aja ya, atas bawah 10, kiri kanan 20. Nah begitu ya. Kalau logonya merasa kurang ya tinggal dikasih 40 gitu ya teman-teman. Nah backgroundnya terserah mau diganti mau enggak, ini mau diganti warna apa bebas ya, misalnya apa ya, 000 atau black. Nah itu juga terserah ya, suka-suka lah. Tapi karena logonya ini teksnya itu nggak kelihatan, ada teksnya. Nah ini kan ada teks ini, ya udah terserah kalian mau pakai warna apa aja. Saya cuma ngasih contoh ya, pakai apa ya enaknya, F5 bu. Nah seperti itu boleh kalau mau.
Jadi deh menu. Oh, font family-nya ganti, ya udah. Font family-nya kita ganti apa ya? Saya punya Roboto, ada nggak? Nah, pakai Roboto. Tapi masalahnya nggak semua device punya Roboto, maka kita kasih callback. Kalau nggak ada Roboto ya udah Arial, kalau nggak ada ya udah Calibri, kalau nggak ada ya udah semua tipe sans serif gitu ya. Semua font yang tipenya sans serif, jenisnya sans serif. Jadi kalau nggak ada Roboto akan dipakai Arial, kalau nggak ada ya Calibri. Gitu. Ini buat callback ketika device dari user tidak mendukung Roboto, nggak punya Roboto. Misalnya ini website kita diakses oleh orang yang pakai Android atau pakai iOS, maka dia tidak akan mendapatkan font yang benar. Maka dikasih callback Calibri, kalau nggak ada Arial maka Calibri, kalau nggak ada sans serif. Sans serif itu apa? Semua font yang nggak ada melengkungnya, alias modern. Kalau serif itu coba saya tes ya. Ini matikan. Nah, ini serif. Serif itu ada melengkung-melengkungnya. Ini serif. Salah satu font yang serif itu Times New Roman. Jadi dia tuh stylenya klasik. Kalau serif itu dia klasik, kalau sans serif itu modern. Kita pakai yang sans serif aja. Nah, yang gini. Kita zoom out lagi. Nah, ini sudah jadi menu ya. Jadi menu. Terserah ini bisa dikasihkan lagi, tapi itu cuma contoh aja. Oke. Segitu dulu, lalu kita lanjut ke apa ya? Kita mempercantik apa lagi nih? Biar sekalian. Table ya, table belum ya. Kita buat table HTML. Tablenya kopas dari yang sini ya, kopas aja. Kopas plug di plug. Paste di yang ada di sini, jadi dari sini, dari table HTML ke table folder CSS gitu. Ini diganti aja mempercantik table, mempercantik tabel dengan CSS. Jangan lupa hubungkan dengan file tampilan CSS. Kok masih pakai tampilan sih? Kenapa nggak buat CSS baru? Ya terserah juga teman-teman. Tapi kalau saya sarankan untuk cukup pakai satu file CSS aja. Kan bisa pakai nama yang unik. Gimana strategi teman-teman membuat suatu nama kelas biar nggak saling bentrok gitu. Oke, kita lihat yang table. Nah, ini table bawaan HTML. Kita coba percantik. Berarti karena table itu bisa jadi ada banyak di halaman website, maka kita kasih kelas. Seperti biasa kasih kelas aja. Kelasnya bebas, boleh table saya, boleh bahasa Indonesia, atau bisa juga my table, atau bisa juga cuma table aja dah gitu. Suka-suka ya. Tableku gitu ya. Nah, coba kita CSS kan. Ini kita komentari tabel CSS untuk tabel saya. Lalu kita akan target tabelku itu punya anak TR. Sebenarnya bisa langsung TH, tapi kita langsung target TR dan TH gitu aja. Biar cepat TR, TH. Bisa juga sih kalau pengen lebih spesifik lagi TH gitu, tambahin TH lebih spesifik. Ini kita nulisnya TH aja. TH. Jadi TH yang berada di TR yang berada di table. Kita buat dia, bentar kita lihat lagi. Nah, itu kan kita hilangkan bordernya ya. Karena mau kita kasih border sendiri. Nah, kasih border. Tadi kan kita sudah buat border ini ya, border versi yang ini. Nah, ini copy aja ya. Kita kasih aja. Tapi jangan daset tapi solid gitu ya. Kita rapikan. Formatnya pakai, koloknya saya pakai Papier. Klik, nanti akan dirapikan. Nah, ini sudah punya border merah. Terserah warnanya mau diganti black atau apa.
Ini bisa dipersingkat ya penulisannya. Cukup nulis border 1 pixel solid black. Nah, ini lebih singkat ya. Namanya shorthand. Nah, berarti yang TD juga butuh. Jadi copy aja tableku tr td. Artinya TD-nya akan kita kenakan. TD yang di sini akan kita kenakan. Berarti table punya anak tr punya td gitu. Sama-sama punya border. Nah, kok bordernya ini ya ada gapnya ya, nggak saling nempel ya, kepisah gini. Berarti gampang, si tableku induknya dikasih border collapse ya, set. Nah, dia akan gabung ya, tapi dia terlalu nempel, terlalu sempit. Nanti kita TH sama TD dikasih padding. Saya maunya buatnya agak persegi panjang, jadi atas bawahnya 10, kiri kanannya atas bawahnya 5, kiri kanannya 15. Atas bawahnya kan pendek, kiri kanannya panjang, berarti kayak persegi panjang gitu ya. Set. Nah, lebih lega kan TH-nya. Berarti ini juga copy untuk ditaruh ke TD. Nah, lebih enak ya lihatnya ya. Lebih lega. Kalau kurang ya tinggal naikin aja berapa gitu ya. Bisa 10-20 apa 10-30 terserah ya. Nah, seperti biasa ini kan mengulang-ulang ya, biar efisien. Kita tumpangkan aja ini ke dalam sini. Set. Nah, ditumpangkan, di enter aja biar enak lihatnya. Artinya dua elemen berbeda, yaitu TH dan TD yang berada di tabelku akan kena efek yang sama. Lalu apa lagi ya? Nah, ini sama, ini kan terlalu nempel. Table sama link ini terlalu nempel. Maka kita buat tableku kasih margin bottom biar dia ngasih jarak ke bawah sebanyak 20 pixel. Set. Nah, terlalu jauh ya. 10. Nah, 20 aja deh. Nah, terus apa lagi? Kita percantik bagian ini. Atau nih, kalau mau dikasih background gimana? Ya udah kasih background. Yang dikasih background apa? Yang TR atau THead? Ya boleh aja yang TR. Dikasih kelas background hitam misalnya. Atau lebih kalau pengen ya dari sini aja. Background hitam, BG hitam gitu ya. Atau latar hitam. Berarti BG hitam. Tableku punya THead yang namanya BG. Atau langsung aja BG hitam. BG hitam secara umum dikasih background black. Nah, karena backgroundnya gelap maka teksnya harusnya colornya harusnya white. Nah, ini BG hitam bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Misalnya aku mau kasih yang data mahasiswa ini punya background hitam. Karena di sini kita menuliskan kelasnya nggak spesifik untuk elemen tertentu, nggak spesifik untuk tag HTML tertentu, tapi kita menulisnya secara umum, maka yang H2 juga bisa mendapatkan hak untuk mempunyai BG hitam. Setuh, gitu ya. Kayak gitu. Tapi kita nggak usah lah, cuma buat contoh aja. Oke. Terserah. Nah, karena kita pakai kelas seperti itu kalau kita copot, kita buang background hitamnya, kelas BG hitamnya, balik lagi. Nah, itulah enaknya kita kasih kelas yang spesifik untuk varian tertentu. Jadi cuma kasih background, namanya BG hitam ya, cuma kasih background hitam, warnanya putih, udah, nggak ada tambahan lain, nggak ada font size, font family, margin nggak perlu, cuma ya gini doang. Maka itu bisa dipakai ke semua elemen manapun, cocok ke semua elemen manapun, dan kalaupun dicopot nggak ada masalah kayak gitu. Oke. Ini terserah yang mau dikasih BG hitam, boleh lah kasih ya. Nah, tinggal kita coba percantikkan tombol ini, link ini agar seolah bisa seperti tombol. Coba saya kasih kelas tombol gitu aja. Maka tombol kita kasih background black aja ya, terserah teman-teman mau kasih warna apa. Black
lalu colornya berarti kan white, lalu font size nya berarti 15, kasih padding biar nggak terlalu ini, berarti 5-10 aja, 5 pixel kiri kanan, atas bawah 5 pixel kiri kanan 10. Nah terus teks dekorasinya kita buang, teks dekorasinya kita buat non, lalu apa lagi ya, oh border radiusnya, misalnya border radiusnya 20 pixel. Nah gitu ya, sekarang kayak tombol kan, font size nya kecilin aja deh 13. Nah seperti tombol sekarang. Nah saya maunya ketika di hover berubah warnanya, di hover berarti tombol ketika di hover memiliki background color, background colornya blue violet misalnya, set. Nah atau dikasih transisi seperti yang awal-awal tadi, transisinya 0,3 detik, 0,3 terserah. Nah ini lebih halus ya, set. Kurang ya, kasih 0,5. Nah ya gitu ya, kalau diklik dia akan mengarah ke halaman lain, kita belum punya halaman tersebut. Begitu juga dengan yang ini, berarti karena kita mentargetnya hanya kelas tombol, tidak ada spesifikasi apakah dia untuk A ataupun tag lainnya, dia kelasnya umum, boleh dipakai mana aja berarti kan. Berarti ini kita bisa memakai ke halaman manapun, cuma jika elemen misalnya kita punya button, punya formulir ya, formulir yang ada di sini nih. Nah ini kan ada button nih, artinya dia juga berhak untuk mendapatkan kelas yang sama, efek yang sama kalau dikasih kelas. Nanti coba kita buktikan dengan membuat formulir, tapi kita fokus ke sini dulu. Nah di sini juga kita kasih kelas tombol. Ini kasih kelas tombol, ini dikasih kelas tombol, hasilnya jadi tombol. Nah cuma saya mau gini, saya maunya di sini ukurannya tetap seperti ini, tapi yang untuk yang di sini saya maunya ukurannya kecil, lebih kecil daripada ini, dan warnanya pun berbeda. Maka saya bisa kasih dia varian warna, hanya spesifik varian ukuran, tidak merubah apapun kecuali ukurannya. Nanti saya tinggal kasih tombol kecil. Berarti di sini di CSS saya kasih $tombol strip kecil. Isinya apa? Hanya ukuran. Berarti kalau saya sih mungkin kasih font size lebih kecil, yaitu 10 misalnya. Nah kan lebih kecil, paddingnya juga dikecilkan aja, atas bawahnya 3 pixel, kiri kanan 10. Nah kan lebih kecil ya. Nah tapi kalau kita copot kelasnya, kita buang tombol kecilnya, ya dia akan balik lagi tuh tanpa merusak apapun. Kalau dibalikin, ditambahin lagi, dia berubah jadi kecil. Jadi yang diubah hanya ukurannya, tapi dia tetap akan mendapatkan background color white, padding, text decoration, border radius, sama transition. Yang diubah hanya font size sama padding. Jadi yang diubah hanya font size sama padding. Jadi hanya menimpa kelas ini menimpa efek yang ini, hanya seperlunya aja. Sisanya elemen ini akan tetap mendapatkan efek utamanya, tombol, dengan menambah varian baru. Jadi ini akan menimpa yang ini kalau dipakai, tapi sisanya dia akan tetap menggunakan efek-efek yang sama yang lain gitu. Makanya kita tulisnya tombol spasi tombol kecil, artinya elemen A ini mendapatkan 2 kelas secara bersamaan. Dia mendapatkan efek utamanya sekaligus menambahkan varian barunya, varian untuk tombol kecilnya gitu. Ini kalau dikasih tombol kecil ya sama, dia juga akan mendapatkan efek gitu. Kalaupun dihapus ya nggak ada masalah, nggak akan merusak apapun. Dia hanya akan balik ke ukuran yang bawaannya, defaultnya. Nah paham ya, dicoba dulu biar paham. Kemudian untuk warna, misalnya yang ubah itu warnanya biru, yang hapus warnanya merah misalnya, ya udah kita buat lagi varian baru, yaitu
tombol apa ya enaknya ya, tombol ubah misalnya, tombol ubah. Ya udah, ini coba dikasih kelas juga tombol hapus sekalian. Untuk yang tombol ubah, dia hanya memberikan tambahan efek, yaitu background color blue gitu aja. Hanya itu aja. Coba, nah, tapi yang hapus juga, yang tombol hapus, dia tidak bukan hanya menambah background color red, alias hanya mengubah, karena bawaannya kan hitam, ditambah kelas ini maka dia akan otomatis berwarna biru, ditambah kelas ini otomatis dia akan berwarna merah. Jadi di double, ditimpa gitu. Nah, ya kan, ini yang ini biru, yang ini merah gitu. Jadi kalau saya kasih kelas ini ke sini, kelas tombol kecil ditambah tombol ubah, berubah tuh. Urutan gak ada masalah ya, urutan yang ditaruh di sini gak ada masalah. Tombol ubah, tombol kecil, gak ada masalah, sama aja. Ya ini kenapa seperti ini, karena belum dikasih kelas. Nah gini, terus misalnya saya maunya yang ubah ini, yang biru ini, ketika di hover warnanya bukan violet tapi warna lain. Ya kan gampang, cukup si tombol ubah, elemen yang punya kelas tombol ubah, ketika di hover backgroundnya berubah jadi warna apa, terserah kita. Misalnya berubah jadi warna apa ya, warnanya misalnya white, jadi white, tapi teksnya berubah jadi biru, color teksnya berubah jadi blue, kebalikannya backgroundnya berubah jadi putih tapi teksnya biru, lalu punya border atau garis tepis 1 pixel solid blue juga gitu hasilnya. Nah tuh kan, kok dia membesar ya, karena elemen sebelumnya nggak punya border, tapi di sini dia punya border ketika di hover. Artinya waktu sebelum di hover kelas utamanya dikasih border aja, border 1 pixel solid transparan aja, jadi dia tetap aslinya dia punya border cuma transparan, lalu di sini tambahkan aja, jadi nggak ada pengaruh, nggak akan terlihat aneh karena sebelumnya memang dia sudah punya border, cuma di sini diubah jadi ada biru ketika dia apa. Nah dia tidak akan berubah seperti kayak tadi, aneh. Nah gitu ya, tuh dia berwarna biru tapi ketika dia hover beda dengan yang bawaannya. Yang hapus masih bawaan tuh, coba yang hapus juga dikasih, berarti tombol hapus ketika di hover background colornya transparan juga misalnya, lalu colornya jadi red, bordernya 1 pixel solid red. Untuk urutan gak ada masalah ya, background dulu gak apa-apa, harus ini gak ada masalah ya hasilnya. Nah sama ya tuh, dia masing-masing varian sudah punya efeknya sendiri-sendiri, tapi mereka bertiga tetap mendapatkan efek yang sama, yaitu mereka punya border radius, punya apalagi ya, punya border transition, punya text decoration none, punya font size, punya padding ini. Cuma ketika ditambah varian dia hanya mengubah-ubah seperlunya aja gitu. Silahkan dipahami dan coba dulu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang formulir. Formulir kita sudah buat ya, kita buat dulu filenya deh. Formulir di folder CSS. Isinya kopas dari formulir di HTML. Nah ini kopas saja, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V di formulir CSS. Ini kita close, ini kita close. Oh ya, nah kita klik aja set, dia akan pindah ke halaman tambah. Nah tadi kan kita sudah buat kelas ya, ini kita panggil aja
link tampilan CSS biar dapat efek berubah fontnya. Lalu kan tadi di table ini kita sudah buat kelas tombol. Ini bisa kita wariskan, kita pasangkan ke yang ini juga, ke yang simpan kelas tombol gitu aja. Tadi akan berubah tuh. Yang kembali juga bisa dikasih kelas tombol strip, tombol apa gitu, tombol kembali, atau pakai tombol ubah juga apa-apa sih. Tuh, jadi dia punya background biru. Oh ya. Makanya kalau kasih kelas varian seperti ini, kalau bisa namanya, kalau ingin dipakai di semua elemen, di semua elemen, maka kalau bisa dikasih penamaan yang lebih umum, bukan tombol ubah. Misalnya tombol biru, apa tombol sekunder, tombol utama, tombol apa gitu ya. Jadi bisa dipakai ketika dipakai di link atau tombol yang lain, nyambung gitu loh. Misalnya tombol sekunder kan cocok, tapi kan tombol ubah, padahal ini bukan tombol ubah tapi tombol kembali ya, jadi nggak nyambung. Jadi penamaan kalau bisa dibuat umum kalau memang itu bisa dipakai untuk umum kayak gitu. Jadi ini bisa aja dikasih tombol sekunder atau tombol biru, itu kan lebih umum gitu, bisa dipakai di elemen manapun. Tapi nggak apa-apa, kita tutup ini aja, nggak apa deh. Lalu apa ya, kita percantik yang mana nih? Nah, udah pernah saya bahas nih, pakai BR itu nggak bagus ya. Jadi kita buang aja BR-nya. BR-nya kita buang, Ctrl D untuk seleksi banyak, hapus. Nah, escape. Nah, mereka jadi sebelahan. Nah, biar nggak sebelahan, kita bungkus dengan elemen blok. Salah satu elemen blok itu kan div. Nah, div juga kan sebagai pembungkus. Jadi ya udah kita kasih dia pembungkus. Jadi selabel dan input dibungkus oleh div. Salah. Dibungkus oleh div. Nah, taruh atas saja. Yang ini juga label dan input dibungkus oleh div. Kita pindahkan, rapikan. Ini dibungkus oleh div. Dirapikan. Editor bawah lalu dirapikan. Kalau pengen ke bawah di VS Code cukup enter dulu. Nah, seleksi di sininya atau dimanapun, pokoknya di baris ini. Lalu ALT bawah 1, 2, 3 gitu, atau 2 gitu. Set. Nah, div, tab, enter, ke bawah 2 gitu. Ini delete, backspace, lalu rapikan kalau misalnya berantakan. Nah, karena dia sudah dibungkus oleh div yang blok, maka dia sudah memiliki elemen blok sama. Karena si divnya memang blok, dia hanya dibungkus, ditumpangin ke dalam pembungkus div. Oke. Yang div ini jangan lupa dikasih kelas biar lebih bagus. Ini dikasih kelas misalnya apa ya namanya? Group. Bebas ya, terserah. Ini group. Dikasih kelas group. Maksudnya kita kelompokkan atau kita grouping. Group. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Group. Nah, si grup ini kita kasih CSS untuk formulir. Elemen yang punya kelas grup dikasih margin bawah sebanyak 20 pixel, maka masing-masing grup akan punya margin bawah, nendang ke bawah 20. Nah, terlalu lebar dikecilin aja 10. Nah, lalu ini masih elemen inline, label masih inline, input juga masih inline. Keduanya mau kita ubah jadi blok biar dia turun ke bawah. Ya kalau teman-teman pengennya kiri kanan gak apa-apa, tapi saya pengennya atas bawah. Jadi label yang ada di grup akan saya kasih display block. Nah, lalu input apa ya? Nggak apa, di label aja. Udah full, kita buat juga ini
semua inputnya dikasih kelas user input misalnya. Bebas ya, terserah lah, kita kasih user input aja. User apa ya, user input ya. Ini juga user input, yang select pun kita namakan user input aja. Kan sama-sama input, sama-sama sesuatu yang diinputkan oleh user, katakanlah seperti itu. Nah, kita berarti buat grup punya anak user input, kita kasih lebar 100%. Set, nah kan full tuh. Yang label dikasih margin juga biar nggak terlalu nempel sama inputan. Nanti yang grup label dikasih margin bottom, margin bottom berapa ya, 10 pixel. Set, nah terlalu lebar, 5 pixel aja. Nah gitu ya. Ini lebar banget nih. Ini aja kita bungkus aja ya, kita bungkus mereka, si form ini kita bungkus pakai misalnya kelasnya kotak. Ini buka pembungkus, nah tutup pembungkusnya taruh di bawah. Jadi mereka semua yang ada di form dibungkus. Kita rapikan aja, klik kanan format, set, nah rapi langsungnya. Nah elemen kotak kan di atas. Kotak kita buat lebar. Backgroundnya kita tampilkan dulu. Backgroundnya itu kita kasih apa ya, tomato mungkin. Nah ini backgroundnya, ini lebar dari si kotak. Terus ini kok apa sih? Ini apa sih? Ini kayaknya gara-gara ada margin ya. Nah, si H4 dia punya margin soalnya. Dia punya margin dia. Padahal sudah kita reset ya di atas ini. Nah ini udah kita reset margin 0 bandingkan 0. Kayaknya harus taruh atas mungkin. Coba kita taruh atas, apakah ngaruh? Nggak mau ya. Margin 0 padding 0. Oh, salah target. Harusnya universal. Jadi semua elemen akan di reset jadi 0. Set tuh, jadi 0 semua ya. Tapi nanti yang lain juga akan ikut 0 tuh, dia jadi nempel semua. Jadi harus dikasih margin masing-masing manual. Nggak apa-apa, biarin aja. Ini kalau mau dikasih margin silahkan dikasih margin bottom biar dia nggak terlalu nempel. Nah, ini sudah balik, semuanya sudah dinolkan, di reset. Biarin aja. Ini namanya universal selector ya, pakai bintang. Tarik ke bawah lagi, kita balik ke bawah. Tadi kita mau yang kotak. Kotak punya background tomato, tapi kita kasih padding biar nggak terlalu nempel. Paddingnya 30 aja. Set, nah. Lalu kita kasih lebar 800 pixel gitu ya. 500 mungkin. Set, nah. Kok ini nggak rata ya? Ini nggak rata ya. Yang select rata tuh bagus. Ini karena ditambah padding, makanya dia keluar. Kalau saya kasih padding lebih lebar lagi, misalnya saya kasih padding yang input ini, kasih padding 20 atau 30, dia overlap, tapi yang select dia tetap patuh, tetap di situ, tidak melewati kotakan ini. Cuma yang bandel itu input sama text area nih, yang select dia pintar nih. Nah biar nggak seperti ini, kita buat box sizing, border box, dia biar nggak lewatin bordernya. Set tuh, rapi kan. Kita balikin paddingnya, kita buang lagi, tadi cuma buat kertas aja, hapus. Nah udah rapi ya sekarang. Nah karena lebar dari si kotak itu hanya 500 pixel dan di sini ada area kosong, biar dia ke tengah nggak bisa pakai text align center kayak yang image tadi, karena image itu kan dia inline. Kalau div itu blocks sebenarnya, tapi kita paksa dia lebarnya hanya segini. Maka di sini ada elemen kosong, biar dia ke tengah dikasih margin kiri otomatis. Kalau margin kirinya otomatis, dia akan ke pojok ujung. Kalau kita kasih manual kan 300 pixel, margin kiri 300, berarti dia akan nendang sebenarnya 300. Iya sih ke tengah. Tapi ketika diakses di layar lebar, tuh dia tetap di kiri. Ketika diakses di layar handphone yang lebih kecil, dia jadi pemojok banget. Nah, kita buat gini aja, margin kirinya otomatis.
Dan sama, margin kanannya pun otomatis. Margin kanan otomatis. Karena sama-sama otomatis berarti dia akan ke tengah. Gitu, kirinya otomatis, kanannya otomatis. Ketika dia akses di layar yang lebar, tetap di tengah. Ketika dia akses di layar yang mobile kecil, seluler, dia juga tetap ke tengah. Tapi kok ini kok lebar ke sana ya? Nah, ini ke sana. Kenapa? Karena kita menuliskannya lebarnya 500 pixel. Nah, ini kan lebarnya di bawah 500. Jadi, nah kalau di sini kan nggak aman tuh, aman. Tapi ketika diakses di bawah 500, tuh dia kelewat tuh. Dia nyekrol ke samping. Berarti kita buat lebar dari kotak maksimumnya, max width-nya 100%. Ini 100% ya, relatif persentase 100%. Relatif terhadap induknya. Induknya kan body nih. Karena body itu lebarnya cuma segini, maka si kotak juga harus ngikut. Gitu, set. Nggak mau. Kita lihat aja. Kita inspect ya. Ada yang salah kah? Max width-nya 100%. Kenapa ya? Max width-nya 100%. Horton? Dia nggak mau 100%. Kenapa ya? Nggak mau 100%. Max width TH. Kenapa taruh di atas mungkin nggak mau ya. Kotak 500 100%, lebarnya ini betul. Ini kenapa gara-garanya ya? Apa gara-gara ada padding? Oh iya, gara-gara padding ternyata. Berarti ini kasih box sizing juga. Karena dia lebar itu gara-gara kotak ini punya padding. 100% itu belum termasuk paddingnya. Makanya dia akan nyekrol, masih nyekrol. Nah ini kan masih ada akumulasi paddingnya. Jadi kita kasih box sizing, border box juga. Jadi dia lebarnya itu sudah termasuk padding. Set. Nah, jadi lebarnya maksimumnya 100%, tapi ketika layar yang memungkinkan untuk lebar 500, ya dia tetap 500. Tapi ketika lebarnya di bawah 500, dia akan mengikuti lebar induknya, yaitu 100%. Nggak melewati body. Oke. Karena sudah tahu ya, sudah kelihatan, ini background tomatonya kita buang aja. Nah, jadi kan lebih kelihatan. Kasih apa ya? Mungkin kasih border 1 pixel solid black mungkin. Nah, atau yang lebih redup lagi, cari aja yang redup. Ini mungkin. Nah, ini set. Nah, gitu ya. Bisa juga dikasih box shadow. Sumbu X itu dari kiri ke kanan, horizontal 0. Sumbunya dari atas ke bawah 0. Artinya cahayanya ada di depan. Cahayanya ada di atas sini. Kalau kita sumbu X-nya 1, maka dia akan geser ke sini. Jadi 1 ke sana, dari elemen ke 1. Berarti bayangan ada di sini. Sumbu X-nya 1, berarti bayangan ada di sini. Berarti bayangan akan di sini dan di sini. Berarti mataharinya, cahayanya ada di sini. Kita kasih black coba. Box shadow. Bentar, pixel. Nah, ini kita kasih 10. Nah, jadi sumbu X0 Y-nya 0, maka mataharinya atau cahayanya di tengah-tengah sini, bayangannya di semua sisi. Karena X0, Y-nya 0. Sumbu X, sumbu Y 0. Tapi kalau sumbu X-nya 5 pixel, maka dia akan geser ke kanan 5. Jadi cahayanya ada di sini. Lalu kalau sumbu X-nya juga ditambah 5, maka dia akan ke bawah 5. Kanan 5, bawah 5. Maka seolah-olah cahayanya ada di sini, cahaya matahari ceritanya.
maka bayangan ada di belakang sini, kayak gitu ya. Untuk pewarnaan kalau bisa yang lebih redup ya, bayangannya terlalu ini soalnya gelap. Nah ini kan lebih redup ya, atau dibuat transparan agak turun ke bawah mungkin, kita lihat. Nah ini kan lebih ini, terserah sih mau kasih warna apa aja. Kalau mau yang ini juga boleh, terserah ya. Mau di warna yang agak ngejreng nggak apa-apa ya, set. Nah terserah. Lalu ini kita balikin ke 0 aja, 0 pixel. Nggak kelihatan ya, ya udah ini 25. Oh karena terlalu transparan mungkin ya, naikin set. Nah oke. Ini terlalu sempit ternyata. Kita user inputnya kasih padding aja, paddingnya 10 aja. Nah lalu ini terlalu nempel ya, ya sudah kita kasih kelas judul aja gitu lah. Judul apa ya, judul di atas aja, judul kelas judul yang berada di tag form. Jadi kan bisa jadi di halaman lain ada yang memiliki kelas judul, maka kalau kita kasihnya hanya mentarget judul, di halaman lain yang kemungkinan bisa jadi ada elemen yang punya kelas judul akan terkena imbasnya, terkena efeknya, nanti ngerusak. Jadi kita pastikan bahwa target judul ini hanya untuk yang ada di form. Nah gitu, kita kasih margin bawah 20 set. Nah jadi deh, ini bisa dipercantik lagi sebenarnya, tapi menurut saya ini udah cukup ya. Bagi teman-teman yang mungkin merasa kurang, silahkan dikreasikan sendiri, misalnya dikasih warna apa, yang dikasih melengkung, inputnya dikasih border radius biar melengkung, dikasih border color biar berwarnanya lebih bagus, mungkin nggak warna hitam seperti ini, atau gimana terserah. Silakan coba dan kreasikan sendiri. Oke, saya rasa untuk materi CSS sampai sini dulu ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di bawah. Tapi menurut saya ini udah cukup ya, HTML dan CSS sudah cukup yang mungkin nanti kita akan pakai di aplikasi, dan konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum kita belajar Bootstrap framework CSS, pastikan teman-teman sudah memahami konsep dasar penggunaan HTML dan CSS dengan baik dan benar ya. Nggak perlu apal, jadi teman-teman nggak perlu ngapalin, aduh ini atribut-atributnya banyak banget, nggak apal. Nggak perlu apal, yang penting paham dulu ini tuh apa, ini tuh apa. Nah misalnya saya pengen ini backgroundnya warna merah, gimana caranya ya? Kan teman-teman udah tahu, oh saya pengen ini. Berarti kan teman-teman tinggal cari aja cara membuat background di table, cara membuat background di div. Googling tuh, nemu tuh, oh background color. Lama-lama teman-teman apal sendiri. Tapi kayaknya mudah ini ya, mudah dihafal background color. Oh background color berarti warna background. Oh gampang nih, gitu. Jadi kalau bisa teman-teman kalau pengen hafal rajin praktek aja. Tapi pondasinya adalah paham dulu, praktekkan, trial and error terus, nggak perlu takut salah. Nah lama-lama kan teman-teman akan terbiasa ngoding, terbiasa salah, terbiasa error. Lama-lama akan hafal juga gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.